United. David De Gea bisa menyelamatkan Titanic dibanding Onana. Ada tren baru yang mengkhawatirkan yang muncul di kalangan minoritas penggemar MU. Kapanpun ada gol yang kebobolan, mereka mengklaim David De Gea bisa menyelamatkannya. United selalu beresiko mengalami revisionisme ketika mereka merombak posisi penjaga gawang mereka di musim panas dengan Andre Onana dan Altebaindir tiba, sementara David De Gea dan Dean Henderson dijual. Sudah jelas selama bertahun-tahun bahwa De Gea mengalami penurunan, namun ia tetap mendapatkan pengikut setia berkat status legendarisnya di klub. Ia mengabaikan banyak kekurangannya dan fokus pada kemampuannya yang tak terbantahkan dalam penyelamatan tembakan kelas dunia. Ada pemikiran yang mengatakan bahwa itulah yang terpenting bagi seorang penjaga gawang. Jika mereka menjaga bola keluar dari gawang, mereka melakukan tugasnya. Ini adalah filosofi yang sudah ketinggalan zaman. Dibuktikan dengan fakta bahwa tim-tim terbaik di dunia kini memiliki lebih banyak penjaga gawang modern yang lebih nyaman menggunakan kaki daripada tangan. De Gea dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dalam melakukan penyelamatan sensasional. Namun dalam beberapa tahun terakhir, jumlahnya semakin berkurang dan banyak diantaranya menjadi tindakan penebusan setelah kesalahan awalnya. Dia adalah seorang petugas pemadam kebakaran, memerangi tindakan pembakarnya sendiri. Jelas bahwa Onana belum menikmati awal terbaik di United sejauh ini. Namun hal itu tidak berarti bahwa De Gea punya tempat untuk melakukan revisionisme, mengingat betapa besarnya masalah yang ia hadapi. Pada tahap yang sama musim lalu, pemain Spanyol itu menghadapi 9 tembakan tepat sasaran dan kebobolan 7 gol, sedangkan Onana kebobolan 10 gol dari 30 tembakan yang ia hadapi. Penting juga untuk menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan Onana yang tidak bisa dimaafkan seperti yang dilakukan De Gea saat kekalahan memalukan 4-0 dari Brentford musim lalu. Pemain sekemarin itu tidak tertolong oleh kenyataan bahwa kemampuan penyelamatannya belum cukup baik musim ini, satu-satunya area di mana De Gea lebih baik darinya. Namun, ketenangannya dalam penguasaan bola sudah terlihat jelas. Debut Greenwood di Getafe disertai dengan hinaan. Mason Greenwood menjalani debutnya di laga Getafe versus Osasuna. Hinaan mewarnai penampilan penyerang pinjaman MU itu. Greenwood melakoni laga perdananya sebagai pemain Getafe saat melawan Osasuna di Stadion Coliseum Alfonso Ferres minggu lalu. Pemain berusia 21 tahun itu masuk di babak kedua tepatnya di menit ke-77. Hinaan mewarnai penampilan debut Greenwood. Mason Greenwood tak mendapat sambutan ramah dari supporter Osasuna. Chan Greenwood mati menggema di sudut tribun stadion yang dipenuhi pendukung tim lawan, menghina sang pemain. Dalam laga itu, Greenwood menjalani debutnya dengan kemenangan meski tak bikin gol. Getafe bisa mengalahkan Osasuna 3-2 di pekan kelima Liga Spanyol. Greenwood pindah ke Getafe dengan status pinjaman dari MU. Pemain Inggris itu tak mendapat tempat lagi di skuad Setan Merah, usai tersandung skandal kekerasan pada mantan kekasihnya. Mason Greenwood tersandung kasus itu pada Januari 2022 lalu. Setelah setahun dibekukan MU, ia dinyatakan bebas dakwaan. Meski begitu, MU menggelar investigasi sendiri dan memilih takkan memainkan Greenwood lagi sampai akhirnya dipinjamkan ke Getafe. Wan-Bissaka cedera beberapa minggu. Aaron Wan-Bissaka mengalami cedera jelang laga Liga Champions pekan ini dan kondisi krisis pemain di MU makin parah. Kondisi cedera Wan-Bissaka diumumkan oleh MU pada Senin lalu. Wan-Bissaka yang baru masuk di menit 85 mengalami cedera. Aaron Wan-Bissaka kemungkinan bakal menepi untuk beberapa waktu setelah mengalami cedera di penghujung laga lawan Brighton. Pemeriksaan lebih lanjut bakal dibutuhkan untuk memastikan durasi Wan-Bissaka absen. Namun, pemeriksaan saat ini mengindikasikan dia bakal absen selama beberapa pekan, tulis MU. Cedera yang dialami oleh Wan-Bissaka membuat krisis pemain MU bertambah parah. Sebelumnya, MU sudah kehilangan sejumlah pemain karena cedera. Di lini belakang, MU sudah kehilangan Rafael Varane dan Luke Shaw. Hal ini membuat MU kehilangan banyak opsi di lini belakang. Masuknya Wan-Bissaka ke dalam daftar pemain cedera makin memperumit kondisi tersebut. Sofyan Amrabat yang jadi rekrutan anyar MU juga berada dalam kondisi cedera. Amrabat disebut sudah siap bermain dalam duel lawan Bayern Munchen, namun kepastian itu masih menunggu kondisi Amrabat lebih lanjut. Ada pula pemain lain cedera seperti Tom Heaton, Terrell Malacia, Kobbie Mainoo dan Amad Diallo. Selain pemain yang cedera, MU juga tak memasukkan nama Anthony dan Jadon Sancho. Hal ini juga membuat MU kehilangan opsi tambahan di lini depan. Sancho dikeluarkan dalam skuad karena masalah kedisiplinan, sedangkan Anthony tidak masuk dalam skuad karena saat ini tengah bermasalah dengan perbuatan melanggar hukum akibat tindakan kekerasan yang ia lakukan. Hannibal diyakini akan bersinar bersama MU. Sebuah sanjungan diberikan Christian Eriksen kepada Hannibal Mejbri. Ia percaya gelandang muda MU itu bakal semakin bersinar di skuad Setan Merah. Pada akhir pekan kemarin, MU berhadapan dengan Brighton di Old Trafford. Pada laga ini, Mejbri dimainkan sebagai pemain pengganti oleh Erik ten Hag. Masuk saat timnya tertinggal 3-0, sang gelandang memberikan dampak instan. Tidak sampai 5 menit, pasca ia masuk, ia berhasil mencetak gol bagi Setan Merah. Eriksen girang melihat sang junior berhasil mencetak gol di skuad Setan Merah. Saya benar-benar gembira dengan keberhasilan itu, ujar Eriksen kepada MUTV. Eriksen menyebut bahwa gol yang dicetak Mejbri ke gawang Brighton itu bukanlah gol keberuntungan semata. Ia menyebut sang junior benar-benar bekerja keras dan gol itu merupakan buah dari kerja kerasnya. Dia adalah anak yang baik dan seperti yang Anda lihat, ia selalu bekerja keras di atas lapangan. Jadi ia layak mencetak gol itu, sambung Eriksen.
Eriksen menyebut bahwa gol itu akan mendongkrak kepercayaan diri sang pemuda. Namun ia menyayangkan Hannibal mencetak gol itu saat MU kalah, sehingga dampak yang timbul tidak bisa lebih besar. Sangat disayangkan ia mendapatkan gol pertamanya di saat tim kalah, sambung Eriksen. Jika pada saat itu kami menang, maka sensasi yang muncul untuknya dan para pemain lainnya akan sangat berbeda. Dia akan menjadi pemain yang penting bagi kami, imbuhnya. MU saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Setan Merah akan memainkan pertandingan pertama mereka di UEFA Champions League 2003-2004 di kandang Bayern Munchen, Kamis dini hari nanti. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates.